Australia dapat pukulan telak jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad baru timnas Malaysia masih jadi misteri, fans Harimau Malaya penasaran dengan ini. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 di 4 laga sisa grup C hanya butuh 7 poin tambahan. Yuk kita simak selengkapnya sebagai berikut. Pertandingan kedua tim bakal berlangsung di Stadion Sepak Bola Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Menjelang laga itu, Australia mendapat pukulan telak dengan bertambahnya daftar pemain yang cedera. Dilansir dari superbowl.id dari thewest.com.au, musim back tengah muda Hayden Matthew berakhir lebih awal, di mana klub Championship Portsmouth mengkonfirmasi Matthews tidak dapat tampil dalam kampanye mereka lagi musim ini. Hal ini menyusul cedera pergelangan kaki yang dialami oleh pemain berusia 20 tahun itu. Hal ini merupakan pukulan bagi Matthews yang menikmati awal menjanjikan di Inggris usai debut bersama Socceroos akhir tahun lalu. Mantan bek Sydney FC tersebut menyusul dua rekannya, Harry Salter dari Asiles dan juga Alessandro Kirkati ACL. Absennya 3 pemain di lini pertahanan tersebut membuat pelatih Australia Tony Popovic harus memutar otak. Banyak pilihan bek tengah yang tersedia masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain di level klub. Cameron Burgess fit dan kemungkinan akan memimpin pertahanan Australia saat Salter absen. Namun ia tidak lagi menjadi pilihan utama di Ipswich Town dan juga telah absen di Liga Inggris sejak 9 Februari lalu. Sementara dari Kairos baru saja bergabung dengan klub MLS DC United dan juga baru melakoni 2 laga, di mana Jason Geria hanya bermain terbatas di klub Liga Jepang Albirex Niigata. Sedangkan bek sayap Thomas Deng juga belum tampil untuk Yokohama F. Marinos di laga Jepang. Popovic bisa beralih ke pemain veteran Milos Degenek dengan Nektar Triantis dan juga Kai Trewin yang menjadi pilihan lainnya. Berbeda dengan lini belakang, Australia justru mendapatkan kabar baik terkait pemain di lini depan, di mana striker Kusini Yengi kembali dari cedera dan bermain selama 27 menit untuk Portsmouth pada Sabtu 1 Maret. Selain bertemu Indonesia, Australia juga dijadwalkan akan menghadapi China pada 25 Maret mendatang. Hal ini merupakan 2 laga krusial bagi Australia untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Socceroos berada di posisi kedua grup dengan torehan 7 poin, 9 angka di belakang Jepang. Namun Popovic dan anak-anak asuhnya hanya unggul 1 poin atas 4 tim lain di grup C. Nantinya hanya 2 tim teratas yang berhak mendapatkan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan terlempar ke babak kualifikasi berikutnya. Dan berita selanjutnya, kurang dari 1 bulan lagi, timnas Malaysia akan memulai kiprahnya di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Berdasarkan hasil undian yang dilaksanakan pada Desember lalu, Malaysia tergabung di grup F bersama timnas Vietnam, Nepal, dan Laos. Kualifikasi Piala Asia 2027 akan berlangsung mulai 25 Maret 2025 hingga 31 Maret 2026. Di laga perdana, Malaysia dijadwalkan berhadapan dengan Nepal di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Putri Selasa 25 Maret. Para penggemar timnas Malaysia tentu tidak sabar melihat taring Harimau Malaya lewat proyek revolusi skuad nasional di bawah asuhan pelatih baru Peter Klamovski. Namun, rencana timnas Malaysia dan juga skuad yang akan dibentuk untuk menghadapi laga pertama grup F itu masih bisa dianggap misteri. Pasalnya, hingga berita ini dimuat, belum ada pengumuman resmi dari Federasi Sepak Bola Malaysia terkait daftar terbaru skuad Harimau Malaya. Agenda bulan ini yang termasuk dalam kalender FIFA akan dimulai pada 17 hingga 23 Maret 2025. Dan kabarnya, timnas Malaysia kemungkinan bakal menjalani pertandingan uji coba atau pemanasan sebelum melawan Nepal. Dan sebagai informasi, Nepal saat ini menduduki peringkat ke-175 dunia, sedangkan Malaysia menempati peringkat 132 dunia dalam ranking FIFA yang terbaru. Sebelum menghadapi Malaysia, Nepal dilaporkan akan menghadapi pertandingan persahabatan kontra Singapura pada 21 Maret mendatang. Sementara itu, pembentukan skuad timnas Malaysia saat ini telah menjadi perbincangan hangat bagi para penggemar. Beberapa di antara mereka merasa penasaran dan masih menunggu kira-kira siapa saja pemain keturunan baru di timnas Malaysia. Selain itu, apakah pemain keturunan tersebut dapat memperkuat Harimau Malaya saat melawan Nepal?
Kepala Eksekutif Harimau Malaya Rofren bulan lalu menjelaskan bahwa proses memperoleh paspor Malaysia bagi pemain keturunan Belanda berada pada tahap akhir. Sementara 3 pemain lainnya juga sedang dalam proses naturalisasi kewarganegaraan. Adapun pemain keturunan asal Belanda itu disebut-sebut bernama Ferdi Dreyf. Sosok yang merupakan mantan penggawa AZ Alkmaar itu dikabarkan telah merampungkan proses menjadi pemain keturunan di skuad Harimau Malaya. Kami ingin melangkah maju dengan kuat saat kualifikasi Piala Asia 2027 dimulai pada bulan Maret. Dengan memiliki lebih banyak pilihan, pemain keturunan ini akan meningkatkan aspirasi kami untuk membawa Harimau Malaya ke tingkat berikutnya. Diketahui pula, staf kepelatihan yang dipimpin oleh Klamovski tengah bekerja keras memantau dan juga menganalisis pemain-pemain yang bakal dipanggil masuk ke tim nasional, di mana pemusatan latihan pertama Harimau Malaya di bawah asuhan juru taktik asal Australia diperkirakan akan dimulai pada 17 Maret. Hal itu mengingat pertandingan terakhir Liga Super Malaysia bulan ini akan berlangsung tanggal 16 Maret. Beralih pada berita selanjutnya terkait hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 di 4 laga sisa grup C akan kita ulas. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang duduk di puncak klasemen dengan 16 angka. Skuad Samurai Biru unggul 9 angka dari timnas Australia di posisi 2 yaitu 7 poin. Mengekor di posisi 3, 4, 5, dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China yang sama-sama mengemaskan 2 angka. Sesuai regulasi, hanya 2 tim teratas yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu 2 tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung cuma tertinggal 1 angka dari Australia di posisi 2 dan menggaransi tiket Piala Dunia 2026, peluang timnas Indonesia ambil bagian di ajang 2 tahunan itu terbuka lebar. Lantas berapa poin tambahan yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 saat menjalani 4 laga sisa grup C, yakni tandang ke markas Australia pada 20 Maret, Bahrain kandang 25 Maret, China kandang 5 Juni, dan Jepang tandang 10 Juni. Di mana timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan 7 poin tambahan, asalkan memenuhi syarat lain. Sebanyak 7 poin itu bisa didapat saat tandang ke Australia 1 poin, serta menang atas Bahrain dan China di kandang sendiri total 6 poin. Jika 7 poin tambahan berhasil disabet, itu berarti timnas Indonesia mengoleksi 13 angka di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah hasil ini cukup meloloskan timnas Indonesia finish 2 grup besar yaitu grup C yang menggaransi tiket lolos ke Piala Dunia 2026? Hasil itu bergantung pada pencapaian tim lain. Timnas Australia masih akan menjalani 4 pertandingan, yakni menjamu timnas Indonesia dan Jepang serta tandang ke China dan Arab Saudi. Skuad asuhan Tony Popovic berpotensi hanya mendapat 2 angka tambahan hasil imbang melawan timnas Indonesia dan China. Sementara di laga lain, yaitu lawan Jepang dan Arab Saudi, Jackson Irvine dan kawan-kawan berpotensi mengalami kekalahan. Sementara Arab Saudi dijadwalkan menjamu China dan Australia, serta tandang ke markas Bahrain dan juga Jepang. Skuad Green Falcon, julukan dari timnas Arab Saudi, berpotensi menang melawan Australia, imbang kontra China dan Bahrain, serta tumbang dari Jepang. Lalu bagaimana dengan Bahrain? Ya, skuad asuhan Dragan Talayik itu diprediksi hanya mendapatkan 2 poin tambahan hasil imbang melawan Arab Saudi dan China. Sementara saat bentrok Jepang dan timnas Indonesia, Mohamed Marhun dan kawan-kawan mengalami kekalahan. Dan terakhir adalah China. Diprediksi hanya mendapatkan 3 poin tambahan hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Sementara saat bentrok timnas Indonesia di Jakarta, skuad asuhan Branko Ivankovic diprediksi bakalan tumbang.